Salam jumpa Bapak Ibu Guru dimanapun berada. Perkenalkan kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Jayapura Provinsi Papua. Ya, saya sendiri Sartika Rikuana Nababan dari SMP 1 Atap Ayapo. Saya Anggun Putriani Rosirako Yuliana Sinaga dari SMP Kristen Kalam Kudus Sentani. Dan saya Agustina Werinusa dari SMA YPK Sentani. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Tika. Selamat pagi Ibu Anggun. Apa kabar hari ini? Baik. Oh ya puji Tuhan. Rencana akan melakukan coaching kepada Ibu Agu, apakah benar? Iya, benar Ibu Anggun. Baik. Ibu, pada kesempatan ini saya akan menjadi observer pada coaching yang akan Ibu lakukan. Sebelum memulai coaching, saya ingin mengajukan beberapa hal ya Bu. Bagaimana persiapan Ibu untuk melaksanakan coaching hari ini? Sejauh ini persiapan saya 90% Ibu Anggun. Jadi semua lancar ya Bu ya. Nah, pesan saya mohon Ibu bisa ingat untuk memperhatikan prinsip coaching dan sekiranya coaching nanti sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Nah, kita tahu bersama prinsip-prinsip coaching adalah kemitraan, percakapan kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sedangkan kompetensi inti coaching adalah presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kompetensi mana yang Ibu ingin saya perhatikan lebih lanjut? Saya ingin Ibu memperhatikan ketiga kompetensi tersebut. Baik. Mengenai indikator ketercapaian seperti apa yang Ibu inginkan nanti dalam proses coaching kita? Ya, saya ingin coach saya menemukan solusi dari permasalahannya. Baik. Demikian pertanyaan yang saya ajukan. Semoga nanti coaching berlangsung dengan baik ya Bu. Iya Ibu Anggun. Ya, selamat pagi Ibu Tika. Selamat pagi juga Ibu Agung. Apa kabar Ibu? Puji Tuhan baik. Ibu Agung. Iya, kabar baik juga Ibu. Saya bisa minta waktu sebentar Bu, 15 menit gitu bisa Bu? Bisa Ibu Agung. Iya Ibu. Begini Bu, saya kebetulan ada beberapa waktu ini ada sedikit mengalami masalah terkait dengan anak-anak saya di kelas Bu. Anak-anak saya ini mereka kurang gitu berminat Bu dengan pelajaran yang saya ajarkan. Sebelum kita jauh bercerita, kira-kira apa yang menjadi tujuan pertemuan kita kali ini Ibu Agung? Saya ingin mendapatkan solusi Bu, kira-kira seperti apa supaya anak-anak saya atau murid-murid saya mereka bisa aktif untuk mengikuti pembelajaran yang saya laksanakan Bu, begitu Bu. Ibu Agung ingin menemukan solusi ya dari permasalahan yang Ibu Agung alami, yaitu ketika melihat kehadiran siswa berkurang dalam proses pembelajaran. Iya benar Bu. Ya, bagaimana perasaan Ibu Agung ketika melihat kehadiran siswa berkurang dalam proses pembelajaran Ibu? Ya, perasaan saya agak sedikit kecewa Bu ya, karena mengingat ketika kita sebagai guru datang untuk melakukan pembelajaran di kelas, itu kan kita mempersiapkan segala hal ya mengenai materi-materinya. Namun ketika kami tiba di kelas lalu kemudian melihat siswanya tidak banyak, artinya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kayaknya rasanya gimana begitu ya Bu, artinya ada rasa sedih juga. Anak-anak ini kenapa ya mereka bisa seperti itu Bu? Apa saja faktor yang menyebabkan kehadiran siswa berkurang Ibu? Kalau menurut saya Bu, kalau faktor-faktor mungkin ya setelah beberapa waktu perjalanan dengan melakukan pembelajaran di kelas, saya menemui ada beberapa hal sih Bu, yang mungkin yang paling utama itu mungkin karena media atau metode yang saya gunakan mungkin kurang menarik Bu di dalam kelas. Jadi mungkin mereka masih melihat saya hanya menggunakan papan tulis, terus kemudian hanya ceramah dan tidak terlalu mengaktifkan siswa. Jadi mungkin itu yang membuat mereka kurang begitu berminat Bu untuk ada di kelas, sehingga kehadiran mereka jadi berkurang Bu. Iya ya. Berarti dari metode dengan media ya, itu Iya. yang mempengaruhi ya. Benar Bu. Terus kalau kondisi belajar siswa di rumah bagaimana Ibu? Kalau kondisi belajar mereka di rumah Bu, selama ini saya belum terlalu mendapatkan informasi terkait dengan bagaimana mereka belajar di rumah. Apakah orang tua mereka mendukung mereka untuk belajar? Apakah orang tua mereka mendukung dalam hal ini memfasilitasi mereka dengan sarana? Itu saya belum terlalu paham juga Bu. Maksudnya saya belum terlalu menggali dari siswanya seperti apa. Hanya yang saya lihat
ya seperti itu Bu, mungkin karena memang metode yang saya gunakan kurang begitu bervariatif. Iya. Menurut Ibu Agu, kehadiran siswa sudah di level berapa? Kalau saya perhatikan Bu, maksudnya kalau di dalam kehadiran di dalam kelas itu masih 50-50 Bu. 50% yang hadir, 50%-nya juga tidak hadir. Berarti setengah-setengah ya, 50-50. Benar Bu. Terus selama ini apa yang sudah Ibu Agu lakukan untuk mengatasi siswa yang kurang aktif dalam proses pembelajaran? Saya pernah bertanya kepada mereka kenapa alasan mereka untuk tidak hadir di dalam pelajaran yang saya laksanakan. Rata-rata mereka memang tidak hadir itu karena pertama mungkin memang disampaikan bahwa mereka kurang begitu berminat ketika belajarnya ada hitungan Bu. Entah karena mereka kurang mampu dengan hitungan sehingga terus kemudian saya juga melihat mereka mungkin karena dengan metode-metode yang kurang bervariasi. Jadi yang saya lakukan juga ada diantaranya ya Bu, selain saya tadi memanggil mereka secara pribadi, saya juga mulai melakukan pembelajaran dengan beberapa metode, tapi mungkin belum terlalu bervariatif Bu. Mungkin hanya masih menggunakan yang sederhana saja, seperti contohnya ya Bu ya, saya coba lakukan media dengan menggunakan komputer, dengan menggunakan Canva untuk menggunakan media-media pembelajaran. Dan sepertinya belum terlalu menarik juga Bu, artinya belum terlalu banyak perubahan di kehadiran siswa juga Bu. Iya. Tadi Ibu Agu katakan Ibu sudah melakukan cara untuk memanggil, terus melakukan metode hanya saja sederhana ya. Iya. Ya, apa rencana yang Ibu Agu pikirkan selanjutnya untuk membantu mengatasi masalah tersebut? Rencana saya akan mungkin di dalam strategi saya, mungkin saya akan melibatkan orang tua juga Bu. Mungkin saya akan membuat semacam kelompok paguyuban bagi orang tua, menggunakan grup WA orang tua, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan itu saya selalu menginformasikan ke orang tua supaya orang tua juga bisa memantau anak di rumah. Terus kemudian di dalam kelas mungkin saya akan melakukan pembelajaran dengan menggunakan membentuk kelompok-kelompok belajar, kemudian menggunakan media bahan-bahan sederhana untuk melaksanakan praktek-praktek sederhana di dalam kelas. Ya, misalnya mereka menggunakan bunga-bunga, kemudian menggunakan daun-daun untuk mengidentifikasi, misalnya salah satu contoh misalnya senyawa larutan asam basa Bu, indikatornya kami gunakan bunga-bunga atau menggunakan bahan-bahan sekitar. Dan itu yang saya rencanakan Bu, maksudnya saya akan melaksanakan seperti itu. Terus kemudian juga saya akan mengajak anak-anak untuk mereka belajar mungkin tidak lagi di dalam kelas saja Bu. Saya rencana untuk membawa mereka keluar ke halaman gitu, belajar di halaman, mungkin supaya suasananya itu yang perlu saya rubah Bu. Jadi saya coba membawa mereka ke halaman untuk belajar di lingkungan gitu sekitar, supaya mereka lebih rasa nyaman, lebih senang gitu, lebih santai ketika belajar. Iya, saya sudah mendengarkan tadi Ibu Agu akan melibatkan orang tua dan juga tadi akan membuat grup yang aktif, bahkan pembelajarannya di luar sekolah ya. Ada lagi rencana yang akan Ibu lakukan? Mungkin rencana lanjutnya mungkin saya akan bersama-sama dengan beberapa guru, saya berkolaborasi dengan beberapa guru untuk kami merancang satu praktikum dengan beberapa mata pelajaran menjadi satu, sehingga itu mungkin bisa mengaktifkan dan membuat anak-anak semakin termotivasi untuk mereka mengikuti pembelajaran yang saya laksanakan. Iya. Jadi berkolaborasi Bu dengan guru lain. Iya. Bagus ya Ibu Agu berkolaborasi ya dengan rekan-rekan guru. Kapan ya Ibu Agu rencananya akan memulai? Saya rencana dalam waktu dekat ini Bu, kalau bisa minggu depan saya akan laksanakan dengan rencana-rencana yang sudah saya sampaikan tadi, nanti akan saya laksanakan di waktu minggu depan itu Ibu. Nanti bagaimana Ibu Agu mengukur tingkat keberhasilannya? Saya akan mengukur tingkat keberhasilan bahwa apa yang saya sudah rencanakan itu berjalan dengan baik. Itu saya melihat ada keaktifan siswa di dalam kelas, volume atau tingkat kehadiran mereka juga semakin bertambah. Kalau yang tadi mungkin hanya 50%, juga sudah bertumbuh menjadi 70-80%. Begitu. Iya. Tadi Bu Agu sudah mengatakan ada dua hal ya untuk melihat mengukur keberhasilannya ya.
Ya, selanjutnya kalau Ibu Agu mengalami hambatan, strategi apa yang akan Ibu Agu lakukan? Ya, mungkin strategi yang akan saya terapkan di sini ketika saya menghadapi masalah, ya mungkin saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah untuk kira-kira solusi-solusi yang bisa kami dapatkan dari kolaborasi itu. Terus kemudian saya akan terus berkomunikasi terus dengan orang tua supaya orang tua juga semakin ada komunikasi dengan orang tua supaya orang tua bisa meningkatkan pengawasan mereka atau mengingatkan anak untuk terus belajar, terus bisa hadir di sekolah. Iya. Strategi yang akan Ibu lakukan tadi kolaborasi dengan kepala sekolah, orang tua ya. Termasuk juga mungkin dengan guru-guru juga, Bu. Nah, guru-guru. Terus ada pihak lain lagi Kak Ibu Agu? Kalau pihak lain mungkin saya akan libatkan begini, Bu. Kebetulan karena mungkin ada proyek, jadi mungkin akan pihak-pihak luar juga akan kami libatkan. Harapannya supaya mereka bisa memberikan semacam ini, Bu, semacam pelatihan hal-hal yang barang-barang bekas gitu untuk menjadi sesuatu yang bernilai, menjadi bahan-bahan untuk media pembelajaran. Nah, kemarin itu saya lihat ada tuh di beberapa tempat mereka gunakan kertas atau menggunakan bola-bola yang bekas itu menjadi model-model atom gitu, Bu. Jadi saya mau melaksanakan itu juga nantinya. Wah, sangat kreatif ya. Iya, Bu. Ya, baiklah Ibu Agu. Ibu Agu katakan tadi akan melibatkan banyak orang lah pihak lainnya. Ya, semoga seluruh rencana yang Ibu Agu siapkan berjalan sesuai dan tercapai ya. Baik, terima kasih. Oh ya Ibu Agu, kira-kira kesimpulan dari pertemuan kita ini apa ya Ibu Agu? Setelah melakukan percakapan dengan Ibu, akhirnya saya juga sudah menemukan solusi dari permasalahan saya terkait dengan keaktifan anak. Jadi ada beberapa hal yang saya sudah dapatkan dari percakapan ini, bagaimana saya juga bisa melibatkan pihak luar, kemudian kepala sekolah, guru-guru, termasuk dengan orang tua untuk menyelesaikan persoalan yang saya hadapi dengan saya menerapkan beberapa strategi untuk menyelesaikan masalah ini. Iya. Baiklah Ibu Agu, kira-kira kapan kita melakukan pertemuan lagi? Karena saya mau dengarkan cerita Ibu Agu tentang apa yang sudah Ibu lakukan. Iya, Ibu kalau bisa secepatnya ya Bu ya, saya juga berharap demikian. Tapi kalau dengan waktunya mungkin 2 minggu ke depan Bu, saya pasti akan menginformasikan ke Ibu. Karena saya rencana dalam waktu dekat saya sudah harus melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan. Ya, baiklah Ibu Agu, terima kasih. Saya tunggu Ibu Agu. Sama-sama Ibu, terima kasih juga Ibu hari ini sudah berbagi waktu dengan saya. Dan saya juga berdoa semoga Ibu juga semakin sukses. Amin. Oke, terima kasih Ibu Tika. Terima kasih juga Ibu Agu. Selamat pagi Bu Tika. Ya, selamat pagi juga Ibu Agu. Terima kasih sudah melaksanakan coaching dengan baik sekali. Dan saya melihat tadi Ibu Tika sudah melaksanakan alur tirta. Juga Ibu juga sudah melaksanakan prinsip coaching yang harus dilaksanakan seperti kemitraan, percakapan kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Ibu juga sudah memperhatikan kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga Ibu sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi terima kasih untuk melaksanakan coaching dengan sangat baik hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga Ibu Anggun sebagai observer. Selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Ibu Tika, kabar baik juga. Ibu gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik Ibu Agu. Ya, rencana akan melakukan coaching kepada Ibu Anggun ya Ibu Agu. Iya benar sekali Bu. Baik Ibu, pada kesempatan ini saya akan menjadi observer coaching yang akan Ibu lakukan. Sebelum memulai coaching, saya ingin mengajukan beberapa hal ya Ibu. Bagaimana perasaan Ibu untuk pelaksanaan coaching hari ini? Ya, perasaan saya sangat senang Ibu. Baik Ibu, kalau perasaan Ibu senang ya, nanti saya sebagai observer akan mengamati dan menilai jalannya observasi ya Bu ya. Baik. Penilaian akan saya lakukan berdasarkan rubrik yang ada. Pesan saya, mohon Ibu ingat untuk memperhatikan prinsip coaching. Dan sekiranya coaching nanti sesuai dengan alur tirta ya Ibu. Prinsip-prinsip coaching adalah kemitraan, percakapan kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching adalah presensi, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot.
Kompetensi mana yang Ibu inginkan saya perhatikan? Saya berharap ketiga kompetensi itu akan saya munculkan di dalam percakapan coaching kali ini. Ya, indikator ketercapaian seperti apa yang Ibu inginkan nanti dalam proses coaching nanti? Saya berharap dalam percakapan coaching di akhir ini ada solusi yang ditemui oleh coach dalam percakapan sehingga dia bisa menyelesaikan masalah-masalahnya sendiri. Ya, demikian pertanyaan yang saya ajukan. Semoga nanti coaching berlangsung dengan baik ya Ibu. Silahkan. Terima kasih Ibu Tika. Selamat pagi Ibu Anggun. Selamat pagi Ibu Agung. Apa kabar kali ini Ibu? Puji Tuhan baik Ibu. Terima kasih untuk waktu Ibu. Iya Ibu. Gimana Ibu? Kayaknya ada hal yang Ibu mau sampaikan kepada saya? Betul Ibu Agus, saya ingin sharing sedikit banyak mengenai hal yang saya hadapi di sekolah. Apa Ibu bisa memberikan waktu 10-15 menit ke depan? Bisa Ibu, kebetulan saya tidak ada jam belajar, jadi bisa waktu 10-15 menit ke depan kita bisa lakukan percakapan kali ini. Terima kasih Ibu. Jadi di sekolah saya adalah siswa-siswa saya ini banyak yang masih terlambat di pagi hari sehingga tidak mengikuti devosi. Harapan saya setelah pembicaraan ini banyak dari murid saya yang bisa mengambil keputusan untuk bisa datang tepat waktu ke sekolah dan mengikuti doa pagi dengan sesuai jadwal. Baik Ibu, yang saya tangkap dari apa yang Ibu sampaikan, Ibu merasa bahwa anak-anak Ibu atau siswa-siswi Ibu masih banyak yang belum datang tepat waktu ya Bu ya? Iya. Oke, perasaan Ibu gimana ketika melihat siswa-siswinya datang terlambat? Perasaan saya sedih Bu, karena mereka tidak mendapatkan hak yang mereka harusnya dapatkan ketika doa pagi. Mereka bisa mendalami iman mereka dan juga mereka bisa belajar banyak hal khususnya dalam hal karakter dan lain-lain. Wah mulia sekali Ibu ya, maksud dan tujuan Ibu dengan Ibu melaksanakan, berharap supaya mereka bisa tiba dengan sekolah dengan cepat, supaya mereka bisa berdoa bersama. Ketika Ibu menghadapi situasi di mana anak-anak Ibu ada yang datang terlambat atau siswa-siswinya datang terlambat, apa yang Ibu lakukan? Yang saya lakukan adalah mereka akan berada di barisan yang berbeda dengan teman-temannya yang datang tepat waktu. Dan jika sampai waktu circle time atau waktu berbaris selesai mereka juga belum datang, mereka biasanya mereka tidak diizinkan untuk masuk ke dalam kelas ketika di jam devosi. Jadi mereka menunggu di luar kelas sampai jam devosi selesai agar tidak mengganggu temannya yang sedang serius berdoa. Oke. Berarti ada dua hal ya yang Ibu lakukan, yaitu mereka berbaris secara terpisah, kemudian mereka harus menunggu sampai jam devosi itu selesai, baru kemudian mereka diizinkan masuk ke dalam kelas ya Bu ya. Dari apa yang Ibu lakukan, apakah memberikan hasil ketika Ibu lakukan itu? Apakah anak-anak atau siswa-siswinya mereka mengalami perubahan gitu? Ya, ada yang mengalami perubahan Bu, tapi tidak signifikan. Jadi saya masih mengharapkan perubahan yang signifikan sehingga saya masih memikirkan cara-cara lain. Oke, baik Ibu, saya mendengar ada kalimat signifikan, artinya Ibu mengharapkan ada perubahan. Perubahan signifikan seperti apa yang Ibu harapkan? Jadi saat ini dalam skala 1 sampai 10 pada awalnya saya melihat murid-murid yang terlambat itu masih di angka 7. Nah, ketika saya menerapkan sistem di beda barisan ataupun tidak masuk di jam devosi berkurang menjadi 6. Namun saya melihat masih perlu adanya cara-cara lain, strategi lain yang bisa saya pikirkan agar bisa memberikan pengurangan yang signifikan. Baik Ibu, dari apa yang Ibu sampaikan, saya mungkin bisa mau bertanya sedikit lagi Bu. Untuk mendapatkan satu hasil itu kan kita perlu mengetahui akar permasalahannya ya Bu ya. Kira-kira Ibu pernah bertanya kepada siswanya kenapa mereka bisa datang terlambat ke sekolah? Ya Bu, saya tanyakan kepada mereka satu persatu dan mayoritas menjawab bahwa karena menunggu orang tua, karena mereka diantar orang tua, dan ada satu jawaban juga yang mendominasi yang lain adalah karena kesalahan mereka sendiri, keterlambatan bangun. Seperti itu. Oke, ada dua alasan ya, karena dari orang tua tetapi juga dari siswa tersebut ya. Betul. Lalu strategi apa yang Ibu terapkan ketika ada menemui kendala seperti itu? Artinya menemui ada orang tua yang mungkin
terlambat mengantar anak-anaknya, kemudian siswa sendiri yang terlambat bangun, gimana Ibu? Iya, jadi kami juga memberikan konsekuensi, Bu. Jadi konsekuensi ketika mereka menunggu di fosi itu, mereka juga kami minta untuk membersihkan halaman sekolah seperti memungut sampah seperti itu, dan juga menyapu halaman dari daun-daun kering. Lalu kami juga mengkomunikasikan hal ini dengan orang tua karena ini berkaitan dengan orang tua. Kami minta kerjasama dari orang tua untuk bisa lebih memperhatikan waktu kedatangan dan pengantaran anak murid, juga penjemputan. Oke, berarti ada strategi yang Ibu laksanakan ya, selain anak-anak disuruh atau siswanya disuruh membersihkan halaman, memungut sampah, kemudian juga berkolaborasi dengan orang tua. Mungkin ada hal lain lagi yang Ibu pikirkan untuk bagaimana supaya bisa mengatasi masalah tersebut? Iya Bu, ada beberapa, seperti saya memikirkan bahwa tentang keterlambatan ini bisa menjadi salah satu deskripsi di rapor kami. Lalu yang kedua adalah penutupan pagar. Nah, memang ada beberapa hal yang strategi yang harus saya pikirkan dalam ide-ide yang ada saat ini, yang perlu saya terapkan ke depan mungkin Bu. Oke, baik Ibu. Saya tertarik sekali dengan tadi yang Ibu sampaikan, bagaimana dengan supaya penutupan pagar, kemudian berkomunikasi dengan beberapa pihak. Mungkin ada pihak-pihak yang Ibu libatkan dalam mewujudkan rencana Ibu ke depannya ini? Betul Ibu, pastinya saya melibatkan rekan-rekan guru saya, pimpinan-pimpinan saya di sekolah, bahkan pimpinan antar jenjang, karena kami berada di satu lokasi yang sama dari SD dan SMP, maka saya harus berkoordinasi dengan kepala sekolah SD juga. Jadi karena saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri, apalagi jika itu berkaitan dengan pagar sekolah. Begitu juga dengan orang tua, saya harus melakukan sosialisasi dengan komunitas sekolah juga, bahkan dengan staf, karena khususnya di bagian satpam, karena mereka yang ada di garda depan untuk bisa membantu kami memastikan nanti siapa yang terlambat dan siapa yang tidak, seperti itu. Baik Ibu, dari apa yang Ibu jelaskan atau apa yang Ibu sampaikan tadi, itu merupakan solusi ya dari permasalahan yang Ibu hadapi. Dan mungkin rencananya Ibu, kapan Ibu akan melaksanakan rencana yang tadi Ibu sampaikan tadi? Ya, rencananya saya akan diskusikan dulu ide-ide yang telah muncul setelah saya sharing dengan Ibu ini, dengan guru-guru dulu, lalu dengan pimpinan. Ini kira-kira mungkin bisa didiskusikan terlebih dahulu minggu depan. Mengenai pelaksanaannya, jika kami sudah mencapai kesepakatan, kemungkinan bisa kami laksanakan di awal bulan yang baru setelah kami mencapai kesepakatan bersama. Berarti Ibu rencananya setelah percakapan dengan teman-teman guru, dengan semua dulu, baru kemudian di awal bulan ya? Iya. Di awal bulan Ibu akan merencanakan untuk melaksanakan apa yang sudah direncanakan. Baik Ibu, saya berharap dari apa yang tadi Ibu sudah sampaikan, kemudian solusi-solusi yang sudah Ibu sampaikan terkait dengan bagaimana mengatasi anak atau murid-murid yang sering terlambat, saya berharap itu bisa terwujud ya Bu ya. Amin. Ya, memang dalam hal ini semua memang harus perlu kolaborasi ya dengan beberapa pihak supaya bisa terwujud. Ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi, mungkin ada hal-hal yang perlu terkait dengan rencana Ibu lanjut selanjutnya? Saya pikir tidak Ibu. Saya sudah merasa baik sekali dan merasa lebih tenang daripada sebelumnya, dan saya senang bisa melaksanakan sharing ini bersama Ibu pada pagi hari ini. Baik Ibu, terima kasih Ibu sudah mau berbagi, Ibu mau terbuka dengan permasalahan yang Ibu hadapi supaya kita bisa menemukan solusi ya, dan solusi itu tidak dari saya tapi juga semuanya bisa berasal dari Ibu sendiri. Ya, dan saya berharap apa yang Ibu sudah rencanakan bisa terwujud dan terlaksana dengan baik ya Bu. Oke. Tetap semangat ya Bu, wujudkan Ibu punya rencana, dan saya berharap ketika Ibu sudah rencanakan, Ibu nanti kita bisa diskusi lanjutan, dan untuk menjaga supaya komitmen ini bisa berjalan, saya berharap ada Ibu bisa menyampaikan ke saya kapan kita bisa sharing kembali tentang rencana-rencana yang sudah Ibu laksanakan. Baik Ibu, terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih juga Ibu, dan semoga sukses Ibu. Amin. Bagaimana Ibu
Agu setelah melakukan coaching dengan Ibu Anggun? Iya, dari coaching yang saya sudah laksanakan, saya melihat coachingnya sudah terbuka menyampaikan permasalahannya terkait apa yang dia alami, dan di dalamnya juga beliau sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Iya, baiklah Ibu Agus, berdasarkan pengamatan saya, Ibu tadi sudah melakukan yaitu alur tirta, ada tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Dan juga Ibu sudah melakukan prinsip coaching, kemitraan, percakapan kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan saya juga mengamati Ibu melakukan kompetensi inti, yaitu tadi kehadiran penuh ya di dalam percakapan serta sebagai pendengar yang aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baiklah Ibu Agu, itu saja dari saya sebagai observer. Terima kasih. Terima kasih Ibu Tika untuk observasi kali ini. Ya, sama-sama. Sampai jumpa Ibu. Belum, ketiga lagi. Selamat pagi Ibu Anggun. Selamat pagi Ibu Agu. Apa kabar Ibu? Puji Tuhan baik Bu. Iya, saya dengar pagi ini Ibu akan melaksanakan coaching ya Bu? Betul Ibu, saya akan coaching bersama dengan Ibu Tika. Oke, Ibu sudah mempersiapkan semua mengenai coaching kita kali ini? Puji Tuhan saya sudah mencoba memaksimalkan apa yang ada pada saya. Sudah siap Bu? Baik Ibu. Di dalam kegiatan coaching kali ini Bu, mungkin saya perlu menyampaikan terkait dengan observasi saya selama kegiatan coaching. Yang pertama adalah saya akan melihat observasi dan melakukan observasi terkait dengan coaching yang Ibu lakukan, apakah mengikuti alur tirta atau tidak. Terus kemudian di dalamnya juga ada prinsip-prinsip coaching ya, jadi ada kemitraan, kemudian percakapan kreatif, dan kemudian memaksimalkan potensi. Terus kemudian juga ada kompetensi inti dari coaching ini, yaitu presensi atau kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi inti ini, di antara ketiga ini, mana yang Ibu akan prioritaskan? Saya mohon Ibu bisa melihat di ketiga-tiganya Ibu. Oke, baik. Nanti berarti ketiga kompetensi ini akan saya perhatikan ya Bu. Iya. Baik. Kemudian mengenai coaching kali ini Ibu sudah siap? Sudah Ibu. Baik. Saya berharap coaching kali ini bisa memberikan solusi ya Bu ya. Iya. Baik. Dari percakapan ini apa indikator ketercapaian Ibu untuk proses coaching ini ketika selesai? Indikator ketercapaian saya adalah saya berharap coach saya bisa menemukan solusi dengan sendirinya setelah melaksanakan percakapan dengan saya. Oke, baik Ibu. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu untuk melakukan coaching dengan Ibu Sartika. Terima Silakan Ibu. kasih Ibu. Selamat pagi Ibu Tika. Selamat pagi juga Ibu Anggun. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik. Iya, bagaimana Ibu? Apakah ada yang bisa saya bantu hari ini? Iya Ibu, saya mau sharing, mau cerita dengan Ibu. Ya. Karena saya mengalami masalah, yaitu siswa yang tidak membawa alat tulis ke sekolah ketika kegiatan belajar. Sebelum kita lebih jauh membicarakan mengenai permasalahan Ibu ini, saya perlu tahu apa tujuan kita membicarakan masalah ini. Ya, tujuannya supaya saya menemukan solusi dari permasalahan saya, Ibu. Baiklah Ibu. Nah, apakah saya boleh tahu masalah-masalah apa yang terjadi di sekolah Ibu yang timbul akibat dari yang Ibu sebutkan tadi? Ya, ketika siswa saya tidak membawa alat tulis, maka saya merasa kegiatan belajar kurang efektif, Ibu. Jadi kurang efektifnya berarti mereka kurang fokus ya Bu ya, seperti Iya. itu ya maksudnya ya. Lalu bagaimana perasaan Ibu ketika Ibu melihat murid-murid Ibu itu tidak efektif ketika pembelajaran? Saya merasa sedih, pasti ada ya, cuman ya tetap menyemangati diri begitu Ibu. Ya karena memang itulah kondisi yang terjadi. Apakah Ibu pernah melakukan pendekatan kepada
siswa ibu dan menanyakan alasan mereka tidak membawa alat tulis itu apa? Ya, pernah melakukan pendekatan, alasan mereka ya lupa. Oh, lupa ya, ya namanya anak-anak begitu ya, mungkin mereka merasa seperti itu ya. Nah, ketika ibu mendengar alasan itu, apa strategi ibu atau apa cara yang ibu pikirkan bisa membantu anak-anak untuk menyelesaikan masalahnya itu? Ya, yang saya lakukan, yang sudah saya lakukan yaitu terkadang meminjamkan pensil milik saya sendiri atau pulpen begitu ke siswa saya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya menyuruh mereka meminjam milik teman mereka begitu. Wah, itu bagus sekali ya Bu, artinya ibu mau meminjamkan milik ibu sendiri, bahkan ibu juga meminta adanya sharing antar teman. Tapi apakah ada cara lain lagi yang ibu sempat pikirkan untuk membantu anak-anak mengatasi masalah mereka tidak membawa alat tulis itu? Ya, yang saya pikirkan, saya akan kolaborasi dengan orang tua mereka. Oh, baik. Izin Ibu, kalau saya boleh tahu, kira-kira dari skala 1 sampai 10, berapa banyak murid Ibu yang tidak membawa alat tulis di kelas? Sekitar 70% yang membawa, 30% yang tidak. Berarti dari skala 1 sampai 10 itu 7 yang tidak membawa ya? Tiga yang tidak membawa. Tiga yang Iya. tidak membawa, maaf ya Bu. Oke, 3 yang tidak membawa alat tulis. Nah, dari percakapan ini saya tadi dengar Ibu berencana untuk berkolaborasi dengan orang tua. Iya. Selain orang tua, apakah ada pihak-pihak lain yang Ibu pikirkan bisa membantu Ibu memecahkan masalah ini? Ya, pastinya selain dari orang tua, saya akan kolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan-rekan guru, terkhusus wali-wali kelas. Oke. Strategi apa yang kira-kira dari banyaknya strategi-strategi yang Ibu pikirkan, apakah mungkin Ibu akan menganggap bahwa oh strategi yang sudah saya lakukan itu yang terbaik, atau ada strategi lain lagi yang menurut Ibu lebih baik lagi daripada yang sebelumnya? Ya, saya akan membuat buku penghubung antara orang tua dengan guru. Baik. Dalam mewujudkan rencana Ibu tentang buku penghubung itu, kira-kira pihak mana saja yang akan terlibat Bu? Sekali lagi saya mau coba tanyakan Ibu mengenai hal ini. Kalau yang terlibat tadi pastinya yang pertama orang tua, yang kedua ya kalau di sekolah ya itu kepala sekolah, rekan-rekan guru, terkhusus wali-wali kelas. Oke. Jika dalam kolaborasinya nanti Bu, ketika mau melaksanakan rencana tentang buku penghubung itu ada masalah atau kendala, apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasinya? Ya, saya akan meminta bantuan kepala sekolah karena tadi kan saya akan kolaborasi dengan kepala sekolah supaya ya kepala sekolah mengundang atau membuat sebuah rapat begitu. Jadi kepala sekolah yang bicara ke orang tua di dalam pertemuan atau rapat tersebut. Oke, wah, jadi dari pembicaraan kita pagi ini saya melihat ternyata Ibu sudah mendapat solusi dari permasalahan Ibu atau strategi baru yang kemungkinan akan lebih baik supaya Ibu bisa laksanakan ya untuk kedepannya ya Bu ya, betul ya? Iya, Ibu. Nah, jadi kapan kira-kira Ibu bisa mewujudkan rencana mengenai buku penghubung tersebut? Ya, karena dalam minggu ini kita ada kegiatan IHT, jadi rencananya minggu depan Ibu Anggun. Oh, minggu depan ya. Nah, kalau seperti itu berarti Ibu sudah harus mulai persiapan dan komunikasi dengan berbagai pihak mulai dari hari ini, besok ya Bu ya. Ya. Oke, bagaimana perasaan Ibu saat ini atau hal-hal yang Ibu pikirkan saat ini setelah kita berbicara Ibu? Perasaan saya lega ya karena saya sudah berbagi dengan Ibu Anggun atas permasalahan yang saya alami. Baiklah Ibu, saya berharap, saya doakan semoga rencana Ibu mengenai buku penghubung tersebut bisa memberikan dampak yang
terlihat baik dan juga hasil yang baik nantinya khususnya kepada anak-anak supaya mereka bisa lebih fokus dalam pembelajaran dan ibu juga sebagai guru bisa memberikan pembelajaran dengan lebih efektif lagi. Dan sukses terus ya Bu ya, sehat-sehat selalu. Amin Ibu, Ibu juga. Amin ya. Terima kasih Bu Tika. Terima kasih Ibu Anggun. Oke. Baik, terima kasih Ibu Anggun yang sudah melaksanakan coaching kali ini ya. Ya. Baik, dari hasil pengamatan saya selama proses observasi ini sudah terlihat ya Bu, dalam pelaksanaan Ibu sudah mengikuti alur tirta ketika melakukan coaching, yaitu dengan menanyakan tujuan dari percakapan apa, kemudian Ibu menggali dengan mengidentifikasi masalahnya, lalu kemudian rencana aksi juga nampak, dan kemudian bentuk tanggung jawab di akhir juga terlihat ya. Lalu kemudian juga ada prinsip coaching, yaitu dalam kemitraan ya, sehingga coach bisa lebih terbuka menyampaikan permasalahannya. Kemudian ada percakapan kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Jadi di situ juga terlihat banyak hal yang bisa digali ya. Jadi dari coach sudah tampak beberapa solusi yang bisa ditawarkan atau disampaikan. Kemudian dari kompetensi inti ada presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dengan menggunakan rasa, lalu kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa memaksimalkan potensi daripada coaching. Terima kasih Bu Anggun, luar biasa sekali untuk percakapan coaching kali ini. Semoga apa yang tadi sudah disampaikan atau dalam coaching tadi, Ibu Sartika juga bisa melaksanakan, dan kami semua juga berharap semua bisa sukses ke depannya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Bu Anggun. Terima kasih Bu Terima Anggun. kasih Bu Sartika. Berkati. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Tergerak, bergerak, menggerakkan.